Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Malde Channel. Jadi buat kalian semua silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman kalian, karena semua itu gratis tanpa dipungut biaya dan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang uji jasmani dan antropometri. Jadi buat kalian semua harap diperhatikan dan ditonton sampai habis, jangan sampai di skip. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang ikut uji jasmani serta antropometri, tetap semangat dan harus yakin. Semoga kalian semua dilancarkan dan diluluskan, dan selalu dimudahkan segala tes-tes yang akan kalian hadapi. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut. Jadi sebelum pelaksanaan tes keselamatan jasmani, terlebih dahulu dilaksanakan cek tensi darah. Jadi kalian yang akan menghadapi tes jasmani, sebelumnya itu kalian pasti dicek tensi tekanan darah oleh seksi kesehatan. Maksud dan tujuan cek kesehatan ini untuk mengetahui kesiapan seluruh personel bisa mengikuti tes atau tidak. Karena apabila ada anggota yang tekanannya darahnya tinggi, tidak diperbolehkan mengikuti tes. Dan diharapkan pelaksanaan tes tersebut tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya dilaksanakan pemanasan oleh anggota atau bagian binjas yang atau panitia di sana saat tes ya teman-teman. Dan peregangan otot. Jadi sebelum kalian melaksanakan tes uji jasmani, kalian pasti dicek tensi darah, tekanan darah kalian. Karena kalau tensi tekanan darah tinggi, otomatis kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes. Karena itu sangat berbahaya ya teman-teman untuk kalian yang akan menghadapi tes. Jadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, jadi tidak diperbolehkan bagi yang tekanan darahnya tinggi. Dan saya sarankan buat kalian semua yang akan mengikuti tes jasmani, yang pertama jangan sampai kalian itu grogi ya teman-teman. Jangan sampai kalian grogi. Yang kedua, tetap tenang dan yakin. Jangan grogi. Oke. Dan grogi, tetap tenang dan yakin. Kalian semua bisa. Kalian semua mampu. Oke teman-teman, jadi untuk sebelum tes sangat jelas ya teman. Pasti kalian dicek tensi darah terlebih dahulu. Terus kalian dilaksanakan pemanasan atau peregangan otot yang dipimpin oleh anggota binjas. Sangat jelas. Oke, kita lanjut. Dan di sini penjelasannya adalah tes tahap keselamatan A, lari 12 menit. Jadi sederhananya untuk tes keselamatan ini berlari sejauh-jauhnya selama 12 menit. Dan setelah waktu berakhir 12 menit, panitia akan membunyikan peluit panjang, tanda waktu sudah habis. Baru panjang lintasan peserta diukur berapa meter siswa atau calon siswa berlari. Tes jasmani lari 12 menit biasanya berlari di stadion lapangan sepak bola yang dikelilingi lapangan yang kurang lebih 420 meter. Untuk mendapatkan nilai 100 di tes jasmani lari 12 menit, kamu harus berlari setidaknya mungkin ya sekitar 3.400 ya teman, atau 8,2 keliling lapangan.
8 keliling. Dan untuk wanita 7 keliling seperempat, 7,4 keliling, atau setara dengan 3095 meter. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Dan saran saya buat kalian semua, sebelum kalian melaksanakan tes lari, jangan lupa kalian berdoa. Yang pertama, jangan lupa kalian berdoa. Dan saran saya lagi, sebelum kalian lari, silahkan kalian konsumsi gula merah. Oke, gula merah. Kenapa? Karena gula merah itu bagus untuk bagi orang yang pengen lari. Sangat bagus ya teman-teman. Konsumsi gula merah jangan banyak juga ya teman-teman, sedikit saja sebelum kalian lari. Oke, jelas. Jadi untuk tes tahap lari keselamatan jasmani A, lari 12 menit, sangat jelas ya teman-teman. Oke, lanjut. Dan selanjutnya itulah tes keselamatan jasmani B. Materi yang diujikan adalah pull up untuk pria, chinning untuk wanita, sit up pria wanita, push up, dan set run. Oke, lanjut. Pull up. Pull up untuk laki-laki. Gerakan pull up, peserta mengangkat badan dengan kekuatan kedua tangan sampai dagu melewati palang. Gerakan selanjutnya turun menggantung seperti sikap pemulaan, kemudian kembali mengangkat badan dengan kedua tangan sampai dagu melewati palang. Gerakan seperti gerakan yang di atas. Demikian diulang terus menerus sebanyak mungkin selama 1 menit. Jadi untuk waktu pull up itu adalah 1 menit. Dan chinning untuk wanita, jika ulangi. Di sini laki-laki ya teman-teman. Jika laki-laki pull up, maka untuk wanita adalah chinning up. Gerakan yang berbeda dengan pria. Kedua lengan lurus memegang palang, posisi kaki maju selangkah ke depan lebih kurang 30 cm. Badan dan kaki merebahkan ke belakang bentuk sudut 45 derajat dengan tanah. Oke, jadi pull up sama chinning up itu beda ya teman. Untuk chinning up itulah khusus untuk wanita, dan untuk pull up itulah untuk pria. Oke, sangat jelas. Lanjut. Kedua, push up untuk laki-laki dan push up untuk wanita. Jadi kita hitungan, dihitung 1 hitungan mulai saat mengangkat badan dengan meluruskan tangan, lengan sampai lengan benar-benar lurus. Kemudian turun kembali dengan tubuh lurus berjarak 1 kepal dari tanah, langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya. Gerakan yang tidak benar tidak memperoleh hitungan. Oke, jadi untuk pull up ya teman-teman, apabila kalian ulangi, contohnya ya teman-teman, apabila kalian saat pull up ini menyentuh lantai, kalian dinyatakan dis ya teman-teman, karena menyentuh lantai. Dan saran saya untuk pull up, sebelum kalian melaksanakan pull up, silahkan kalian tenangkan diri kalian dulu, istirahat sejenak di waktu yang ada kesempatan untuk diberikan istirahat. Jadi hati-hati untuk pull up. Dan apabila pull upnya tidak betul atau seperti turun sama naiknya itu tidak jauh beda, kalian bisa tidak memperoleh hitungan. Maksud memperoleh hitungan itu, kalian tidak benar-benar push up. Nanti kalian pasti dijelaskan dan pasti dipraktekkan di sana masalah pull up. Oke, jadi untuk
push up, ulangi tadi untuk push up ya teman-teman. Jadi untuk push up untuk wanita, ketentuan hitungannya, satu hitungan dimulai dari gerakan mengangkat badan ke atas sampai lengan lurus, badan membentuk sudut 30 derajat dengan tanah. Setelah turun posisi semula sampai badan berjarak 10 cm dari tanah, langsung mengangkat badan dengan hitungan berikutnya. Jadi untuk push up wanita ya adalah ini matras ya teman. Tangan, sini badan, kaki. Jadi untuk wanita push upnya seperti ini ya teman. Di sini kaki, di sini badan, di sini tangan. Jadi untuk push up wanita seperti ini ya teman. Itu bedanya dari push up wanita dan push up pria. Kalau push up pria begini, kalau push up wanita begini. Oke. Dan di sini untuk keselamatan jasmani B itu waktunya cuman 1 menit ya teman-teman. 1 menit. Oke. Cuman 1 menit. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, sit up. Sit up laki-laki, ketentuan hitungan dihitung dari sikap terlentang sampai siku tangan melewat kanan melampaui lutut sebelah kiri, atau sebaliknya gerakan yang salah tidak mendapat hitungan. Jadi untuk sit up itu harus sampai lutut ya teman-teman. Naiknya harus sampai lutut. Kalau nggak sampai lutut, bisa kalian tidak mendapat hitungan. Sangat sia-sia ya teman-teman, sangat rugi. Oke, jadi untuk sit up wanita dihitung 1 menit juga ya teman-teman. 1 hitungan mulai sikap berbaring terlentang, kemudian mengangkat badan sampai sikap duduk minimal 90 derajat, kemudian ke posisi semula hitungan berikutnya. Peserta tidak diperbolehkan istirahat atau berhenti melakukan gerakan dengan posisi semula berbaring terlentang hingga 5 detik sampai lebih dari 5 detik. Apabila terjadi, maka gerakan dinyatakan selesai. Kan di sini sudah dijelaskan ya teman. Dan gerakan salah tidak dihitung. Jadi sangat jelas ya teman-teman. Apabila kalian di saat push up kalian berbaring atau terjeda dengan waktu lebih dari 5 detik, kalian dinyatakan selesai. Dan seberapa nilai kalian, itu sudah nilai kalian. Jadi sangat rugi ya teman-teman. Jadi buat kalian semua, terus berlatih dan lakukan pemanasan terlebih dahulu, serta tetap tenang, karena ini waktu cuman 1 menit. 1 menit ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, yang keempat, settle run. Settle run adalah lari membentuk angka 8 di antara 2 buah tiang yang berjarak 10 meter sebanyak 3 kali sampai kembali ke tempat start semula. Tes ini untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta gerakan untuk laki-laki maupun perempuan. Sikap permulaan sikap pemulaan. Oke, jadi yang pertama, kelompok peserta yang terdiri 3 atau 5 orang mengambil posisi start, berdiri di belakang garis start di sebelah kanan atau kiri masing-masing tiang. Dalam posisi setiap menunggu aba-aba dari penguji. Setelah aba-aba, peserta lari secepatnya menuju tiang yang berada di depannya sampai melewati tiang, langsung memutar balik ke tempat semula tiang pertama. Apabila peserta start dari sebelah kanan, maka yang bersangkutan berlari menuju ke sebelah kiri tiang di depannya, kemudian berbalik memutar melewati tiang menuju sebelah kanan tiang pertama sehingga bentuk angka 8. Dilakukan sebanyak 3 kali putaran bolak-balik. Demikian pula sebaliknya apabila peserta start dari kiri. Oke, posisi finish apabila peserta saat start di sebelah kanan tiang pertama, maka pada putaran ketiga berada di tiang kedua, berlari lurus ke depan ke arah sesuai posisi pada waktu start. Demikian pula sebaliknya, peserta tidak boleh memegang tiang pada waktu berlari. Ini sangat penting ya teman-teman, tidak boleh memegang tiang pada waktu berlari.
Jadi buat kalian saat lari seteran tidak boleh mengikuti atau memegang tiang pada saat waktu berlari. Oke, jadi di sini tiang pertama, di sini tiang kedua. Jadi apabila kalian start dari sini, ya, oke, kalian mengelilingi, putar, dan kalian balas lagi, kalian putar lagi, kalian balas lagi, kalian putar lagi, dan yang terakhir kalian lurus, dan di sini finish. Oke, di sini tiang pertama, di sini tiang kedua. Jadi kalian tidak boleh memegang ya teman, tidak boleh memegang. Oke, sangat jelas. Lanjut. Dan di sini contoh-contoh, di sini start untuk tes keselamatan jasmani. Dan di sini contoh push up ya teman-teman. Dan di sini ada papan nilai. Dan ini contoh seteran untuk wanita. Dan di sini contoh lari ya teman-teman. Oke, sangat jelas. Jadi buat kalian semua, yang pertama tetap tenang dan harus yakin. Jangan lupa berdoa ya teman-teman. Oke. Kalau di sini 12 menit. Kalau di sini 1 menit ya teman-teman. Dan di sini 1 menit. Oke. Sangat jelas. Dan di sini gambarnya. Ini gambarnya lagi. Ini ya teman-teman. Oke. Lanjut. Dan selanjutnya yaitu adalah pembahasan antropometri. Jadi buat kalian semua, apa sih itu antropometri? Antropometri adalah studi mengenai dimensi tubuh manusia. Kata antropometri sendiri diadaptasi dari kata antro berarti manusia dan metri berarti ukuran. Dimensi tubuh manusia yang dimaksud dimulai dari tulang, otot, jaringan lemak atau jaringan lemak. Lanjut. Mengapa tes antropometri penting dilakukan? Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemeriksaan antropometri penting dilakukan dalam proses seleksi Polri. Karena ukuran dimensi tubuh penting sebagai kualifikasi. Polisi kerap menghadiri acara-acara formal yang mengharuskan tubuh tetap tegak sehingga perlu postur tubuh yang kuat dan ideal. Sangat jelas ya teman-teman. Untuk antropometri itu adalah tentang postur tubuh untuk sebagaimana kita sebagai polisi itulah harus bagus ya teman-teman, dan postur tubuh yang sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan syarat-syarat seleksi anggota Polri. Oke, kita lanjut. Melalui pemeriksaan antropometri, postur tubuh dan ukuran tubuh dapat diperiksa secara menyeluruh sehingga pendaftaran dapat diseleksi dan ditemukan calon Polri yang terbaik yang memenuhi standar postur tubuh yang telah ditentukan oleh akademik polisi. Jadi di sini postur tubuh sangat penting ya teman. Jadi untuk tes postur tubuh ini adalah ya disebut antropometri. Oke teman-teman, sampai di situ saja video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada salah kata atau salah sebutan, saya mohon maaf. Jadi buat kalian semua, sebelum kalian mengakhiri atau sebelum kalian menutup video saya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen video saya. Karena subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman itu gratis tanpa dipungut biaya dan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan teman-teman, apabila kalian ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan klik di kolom komentar, karena komentar itu gratis tanpa dipungut biaya dan selesai jawab ya teman-teman. Jadi buat kalian semua tetap semangat, semoga bermanfaat buat kalian, semoga lulus. Terima kasih. Saya Malda Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malda Channel Jaya.